Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Aura sebagai pendamping kalian yang akan mengajari tentang ilmu-ilmu biologi pada kalian semua adik-adik yang lucu-lucu, yang gemas-gemas, yang pintar-pintar ini. Nah, sebelum memulai pelajaran yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya memberikan kita kesehatan pada hari ini untuk berkumpul dan menerima materi dari kakak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Setelah minggu yang lalu kita lewati, hari ini kita akan membahas tentang virus, seperti yang sudah kakak janjikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini, apakah kalian sudah siap untuk mendapatkan pengetahuan terkait virus ini? Yuk, siapa yang sudah siap angkat tangan? Bisa pakai remote ration ya. Wah, banyak sekali ternyata yang sudah siap menerima materi terkait virus ini. Kakak harap kalian sudah belajar pada hari sebelum kakak menyampaikan materi ini. Baik, mungkin ada beberapa dari kalian atau mungkin semuanya yang sudah belajar terkait virus ini. Yuk, bisa angkat tangan. Wah, banyak sekali. Kakak tunjuk satu ya untuk mereview apa yang dia ketahui tentang virus ini. Yuk, siapa ya? Baik, adik Sela, silahkan bisa dipaparkan apa yang adik ketahui tentang virus dari literatur internet yang adik baca. Silahkan. Jadi, virus itu merupakan mikroorganisme yang merupakan suatu patogen atau makhluk hidup berukuran kecil yang membawa penyakit. Di dalam virus itu hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler. Begitu merupakan tanggapan virus yang saya ketahui. Uh, Pemaparannya sangat baik ya. Tadi sudah dijelaskan virus itu apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana peranan virus pada kehidupan kita sehari-hari. Udah banyak juga ya saya membaca terkait virus itu. Dan kakak yakin kalian semua yang lain juga telah membaca hal yang sama atau hal yang lebih banyak daripada Sela. Kalian memiliki semangat belajar yang tinggi ternyata ya. Yuk, aplaus buat kalian semua. Ya, jadi pasti kalian sudah tahu apa sih virus. Nah, apa sih virus? Pasti kalian sudah tidak asing lagi, apalagi pada tahun-tahun sebelumnya kita sempat terkena wabah pandemi virus corona. Nah, kalian di sana pasti belajarnya secara daring, tidak dapat pergi ke sekolah, tidak dapat berbelanja dengan seperti biasanya, dan melakukan kegiatan apapun di rumah. Dan juga pada masa itu kalian harus memakai masker, memakai APD yang lengkap, menggunakan hand sanitizer dengan teratur, yang tujuannya untuk menghindari kalian dari ancaman virus-virus tersebut. Nah, sebelum kita masuk dan saya menjelaskan tentang apa itu virus, kalian bisa mengerjakan soal-soal pretest yang sudah kakak buat dan kakak sajikan pada QR code yang kalian lihat di layar.
Misalkan kerjakan, di dalamnya terdapat 5 butir soal yang pengerjaannya dengan estimasi 5 menit. Jangan lupa berdoa untuk pengerjaannya dan kerjakan dengan sejujur-jujurnya, karena ini adalah pengukuran kemampuan kalian supaya kakak dapat mengetahui kemampuan kalian dengan seobjektif mungkin. Baik, bisa kalian mulai, silahkan dijawab. Wah, sudah tenang semua, sudah selesai ya mengerjakan soal-soal pretest yang kakak berikan. Pasti soalnya mudah-mudah banget karena kalian ini cepet banget, lebih cepat daripada waktu yang sudah kakak tentukan. Hebat-hebat kalian. Yuk beri aplaus. Nah, selanjutnya kita harus mengingat kembali materi sebelum kita beranjak ke materi ini. Sebelumnya apa sih yang kalian ketahui, yang kalian pelajari sebelum materi virus ini? Yuk, siapa yang mau menerangkan? Pak, itu ada adik Vio. Vio bisa dijelaskan ya apa yang sudah dipelajari di minggu-minggu yang lalu. Silahkan. Wah, ternyata pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang ketahanan tubuh. Ya, benar. Tentang bagaimana kalian bisa sakit, lalu bagaimana pengobatannya, apa saja macam penyakit yang biasa kalian alami. Nah, untuk melanjutkan materi tersebut, nah di sini kita masuk pada bab virus yang akan membahas tidak jauh dari apa itu penyakit. Nah, virus ini juga menyebabkan beberapa penyakit. Banyak sekali seperti flu, batuk, dan lain-lain. Di sini kakak memiliki gambar yang bisa kalian analisis apa maksud dari gambar tersebut dan diterangkan pada teman-teman sekalian. Baik, ayo diperhatikan dan diamati baik-baik terlebih dahulu ya gambar ini. Apa sih maksudnya? Saya mau menanggapi gambar itu. Jadi di dalam poster itu ada tulisan waspada rentang waktu hidup virus corona. Di mana virus corona itu bentuknya ya seperti pada gambar itu dan dapat menyerang beberapa benda mati, contohnya itu kayu, baja, logam, kaca, keramik, dan plastik dengan estimasi waktu yang berbeda-beda. Seperti itu. Iya benar. Pada gambar ini terlihat ya ada gambar virus di tengah, lalu ada tulisan baja, kayu, logam, kaca, plastik, dan keramik. Lalu di atasnya ada tulisan waspada rentang waktu hidup virus corona. Nah, di sini bisa kita ketahui ya bahwa virus corona ini biasanya menempel pada benda-benda di sekitar kita. Nah, contohnya ada baja. Pada baja, mereka ini dapat bertahan selama 2 hari. Lalu kayu dan kaca, mereka bisa bertahan selama 4 hari. Sedangkan pada
benda seperti logam, plastik, dan keramik, mereka bisa bertahan sampai 5 hari loh teman-teman. Wah, berarti lama sekali ya. Kalau tidak dibersihkan, bisa-bisa kita terinfeksi dengan virus yang menempel pada benda-benda tersebut. Jadi, kalian harus sering-sering membersihkan benda-benda di sekitar kalian supaya kalian tidak terinfeksi. Dan bila mana kalian ada di tempat umum, kalian harus menghindari adanya kontak fisik dengan benda-benda yang sekiranya itu disentuh oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, kita akan masuk pada materi. Apa kalian sudah siap? Yuk, siapa yang sudah siap? Pak, sudah siap semua? Yuk, kita lanjut. Let's go. Sebelum kita masuk pada materi tentang virus, lagi-lagi kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran pada bab virus ini. Nah, yang pertama, yakni peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur virus melalui media augmented reality dengan cermat. Nanti akan ditunjukkan ciri-ciri dan struktur virus melalui media augmented reality. Jadi nanti kalian harus mengamatinya dengan cermat dan mengingat-ingat apa ciri-cirinya, apa strukturnya, dan dapat mengidentifikasi mereka dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi proses reproduksi virus melalui video dan gambar secara tepat. Nanti akan ada penyajian video terkait proses reproduksi virus ini. Lalu, yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis secara hidup virus melalui studi kasus secara tepat. Berarti nanti ada tugas dong. Untuk tugas ini, jangan kalian anggap sepele, tapi jangan juga takut dengan tugas ini, karena tugas ini pasti akan menyenangkan. Karena nanti saja, saya skill. Nah, adik-adik, karena setiap materi dan setiap pembelajaran itu butuh sekali dan akan dengan objektif dapat kita ketahui melalui sebuah tulisan, maka di sini sebagai bentuk kita melakukan budaya literasi, mari kita membaca materi terkait virus ini melalui QR code yang sudah terpampang di depan kalian ini. Nanti di sana akan dijelaskan apa itu virus dan hal-hal yang terkait dengan virus. Wah, kalian sudah selesai membaca, pasti sudah paham tentang apa itu virus. Mungkin ada salah satu dari kalian yang mau memaparkan apa yang kalian ketahui dari hasil literasi pada materi yang disimpan pada QR code yang tertera. Baik, mungkin adik Rehan bisa memaparkan apa yang adik tahu tentang virus. Silahkan. Jadi, virus itu merupakan parasit obligat yang hidupnya menempel pada inangnya. Jadi, jika hidup si inang ini hidup, maka virusnya itu hidup juga. Tapi jika pada si inang itu mati, maka virus itu juga ikut mati. Maka dari itu, virus itu disebut sebagai parasit obligat yang hidupnya menempel pada inangnya. Wah, benar sekali apa kata adik Rehan tadi ya. Mereka ini bisa menempel dan itu nanti apabila kita pegang akan menginfeksi kita apabila imun tubuh kita menurun. Benar sekali menurun.
Nah, selanjutnya ada struktur virus. Kalian bisa mengetahui struktur virus ini melalui QR code yang sudah tertera juga di tengah gambar. Yuk, kita baca dulu, kita amati terlebih dahulu supaya kalian paham bagaimana bentuknya, bagaimana mereka menempel, dengan organ mana mereka menempel, dan apa saja hal-hal yang ada pada tubuh virus itu sendiri. Wah, sudah selesai membaca semua ya. Berarti kalian sudah tahu berapa ukuran umum pada virus, lalu bagaimana bentuknya, bagaimana mereka menempel, dengan organ apa mereka menempel, begitu ya. Lalu bisa kita lanjut pada materi selanjutnya, yakni apa sih dan bagaimana cara hidup virus itu sendiri. Nah, virus ini hanya dapat hidup dalam sel hidup organisme tertentu. Tertentu ini maksudnya itu cocok bagi mereka, baik itu suhu, terus itu ada cadangan makanan, dan lain-lain. Apabila tubuh kita memiliki imun yang pada saat itu rendah, dapat terinfeksi oleh virus tersebut loh teman-teman. Nah, virus tersebut dapat disebut dengan parasit intraseluler obligat. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut dengan sel inang. Jadi apabila virus itu hingga pada kita, berarti kita adalah inangnya. Apabila virus menempel pada tumbuhan, berarti inangnya adalah tumbuhan. Penularan virus dari suatu sel inang ke inang lain dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Langsung dan tidak langsung. Apa sih bedanya? Nah, penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain. Contohnya, penularan virus secara langsung melalui udara ya. Biasanya kalau teman kita bersin, nah itu ada partikel-partikel air yang bercampur dengan eh, cairan hidung, itu akan ikut pada udara dan akan mengenai pada inang tujuan. Nah, apabila inang memiliki imunitas yang sedang rendah, maka akan dengan mudah terserang oleh virus yang terdapat pada lendir tadi. Lalu ada air dan darah. Air ini biasanya bisa pada air-air yang kotor, misalnya air got atau air yang tergenang. Itu mudah sekali untuk dihinggapi dan ditumbuh sebagai tempat pertumbuhan virus itu sendiri. Kalau darah itu bisa juga dengan kita melakukan transfusi darah. Misalkan pada eh, sel inang atau organisme inang itu memiliki infeksi oleh virus. Apabila darahnya ditransferkan pada inang baru, maka inang tersebut dapat terinfeksi juga. Lalu ada penularan virus secara tidak langsung dengan melalui perantara vektor. Nah, vektor ini apa sih? Vektor ini adalah hewan atau makhluk hidup yang dapat menyalurkan suatu virus. Contohnya itu adalah nyamuk. Nah, kalian juga pasti tidak asing dengan namanya demam berdarah. Demam berdarah ini disalurkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini akan mengambil darah pada suatu inang. Inang tersebut akan terinfeksi oleh virus demam berdarah itu tadi. Lalu ada pun reproduksi virus. Virus ini berkembang biak dengan cara replikasi, yakni perbanyakan diri di dalam sel inang karena energi dan bahan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Jadi virus ini sangat berhubungan dengan inang. Mereka ini
harus ada inang untuk hidup ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa bahan untuk sintesis protein pada virus asal dari inang. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu litik dan lisogenik. Lalu, nah, di sini ada tugas untuk kalian pada para adik-adik yang lucu, adik-adik yang comel, adik-adik yang pintar, cerdas, dan berbakat. Di sini ada soal, yakni apa itu siklus litik dan lisogenik. Nah, di sini kalian bisa membentuk kelompok yang pada satu kelompoknya akan terdiri dari 5 atau 6 orang, yang dimana kalian akan berdiskusi terkait siklus litik dan lisogenik. Hasil dari diskusi kalian nanti bisa kalian paparkan pada teman-teman dan saling sharing antar kelompok, sehingga ilmu yang kalian dapat akan lebih banyak dan kalian lebih mudah mendapatkan informasi-informasi terkait siklus-siklus ini dan mungkin akan menjawab soal-soal terselanjutnya. Baik, teman-teman dan adik-adik yang lucu, comel, cerdas, dan baik, waktu yang sudah kakak berikan telah habis untuk berdiskusi. Kalian bisa duduk dengan rapi dan mempersiapkan diri untuk memaparkan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian dapat terkait diskusi kelompok yang telah kalian lakukan. Pemaparan materi bisa dimulai dengan kelompok satu. Number one is one. Number one is first. Yay. Yuk, silahkan kelompok satu memaparkan apa itu siklus hidup dan lisogeni. Jadi, setelah saya dan kelompok saya berdiskusi terkait dengan siklus litik dan siklus lisogenik, kami menarik kesimpulan bahwa siklus litik itu merupakan siklus yang terjadi jika pertahanan sel inang itu lemah dibandingkan dengan daya infeksi pada virus, sehingga pada tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, dan pematangan serta tahap lisis dapat berlangsung dengan waktu yang cepat. Lalu, siklus lisogenik itu merupakan siklus yang terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inangnya itu tidak segera pecah, bahkan dapat melakukan reproduksi secara normal, yaitu dengan cara membelah diri. Baiklah, seperti itu. Terima kasih. Wah, dari kelompok satu, kalian sudah bisa mengetahui apa itu siklus litik dan lisogenik, dan apa yang terjadi pada siklus litik dan lisogenik tersebut ya teman-teman. Nah, sekian dari tugas yang kakak berikan. Jawaban kalian semuanya unik-unik, bagus-bagus, dan sangat terperinci terkait siklus litik dan lisogenik. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa kalian ingat dan bermanfaat pada kehidupan kalian ya, tentunya. Nah. Untuk yang terakhir, kalian bisa melakukan post-test dan refleksi yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Jadi, kalian bisa melakukan post-test. Pada proses ini tidak jauh berbeda dengan soal yang sebelumnya. Kalian akan diberi waktu 5 menit untuk menjawab 5 butir soal yang sudah tertera pada QR Code yang terpampang di depan ini. Pengerjaan post-test bisa kalian lakukan sekarang. Silahkan adik-adik, tetap jujur ya. Ya adik-adik, setelah 5 menit berarti waktu pekerjaan sudah habis, kalian sudah bisa kembali pada
room masing-masing sehingga menampakkan wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Wah, kalian terlihat sumringah. Ternyata kalian mampu menjawab soal-soal yang kakak berikan. Semoga nilainya juga sesuai dengan raut-raut wajah kalian ya teman-teman. Wah, sudah tidak terasa ya teman-teman, kita berada di penghujung pertemuan tentang virus ini. Kalian sudah hebat menjawab pertanyaan, mengerjakan peritas dan postes. Tadi itu sudah berdiskusi, memaparkan jawaban-jawaban kalian dengan percaya diri, dengan memperhatikan teman-temannya dengan seksama. Kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Yuk, beri aplaus dulu untuk kalian semua. Kalian hebat banget teman-temanku, adik-adikku yang lucu, yang comel, cerdas, dan bijak ini. Dan di sini kakak ucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini. Kakak sudah bisa memaparkan materi-materi terkait virus yang nantinya akan menjadi bekal kalian untuk lebih berhati-hati lagi dalam kehidupan supaya tidak mudah terinfeksi oleh virus-virus yang berterbangan di mana-mana, ada di kayu, ada di baja, dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali, jangan dilupakan. Oleh karena itu, bisa kalian tuliskan review kalian tentang materi hari ini. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya. Wah, pasti seru kan mempelajari virus bersama Kak Aura? Kalau boleh kakak tahu, apa sih yang tadi dipelajari dengan Kak Aura mengenai virus? Daur hidup. Lalu ukuran juga, virus juga kecil kan, ukurannya sangat kecil banget. Sampai tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang sendiri, harus menggunakan ya mikroskop. Lalu apalagi struktur, peranan, ya reproduksi juga, dia bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Ciri-ciri virus, wah banyak banget kan yang, oh iya gejala juga ya, banyak banget kan yang sudah dipelajari. Kalau boleh kakak tahu, coba jelasin lagi satu aja sebab mengenai virus yang tadi dipelajari dengan kakak Aura. Ya boleh, peranan. Oke. Ya, peranan virus kan ada yang merugikan dan menguntungkan. Kalau yang merugikan itu yang menginfeksi biasanya seperti corona gitu kan. Ya, kayak tahun kemarin yang mengalami pandemi. Kalau yang menguntungkan itu seperti ya dijadikan vaksin virusnya. Kita penting sekali ya adik-adik mempelajari mengenai virus ini. Kita harus bisa menjaga kesehatan dan menghindari dari terpapar virus. Seperti yang kita tahu, virus COVID-19 itu bisa menyebabkan kematian.
yang awalnya menginfeksi saluran pernafasan menjadi sesak, akhirnya tidak bisa bernafas dengan normal dan bisa mengalami kematian pada yang terinfeksi tersebut. Virus ini juga bisa kan menginfeksi yang selain manusia juga, seperti tumbuhan, hewan juga bisa. Bahkan menginfeksi bakteri juga ada. Oke, cukup sekian ya ulasan dari kakak mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aura. Kak Sela dan Kak Aura pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.